Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Atalia Anindya, mahasiswa PGSD Kebumen FKIP UNS dari semester 2 kelas A dengan NIM K7223027 angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai demokrasi Pancasila di Indonesia yang terdiri dari pengertian, ciri-ciri, prinsip, tujuan, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembahasan ini diharapkan kita mampu memahami materi demokrasi Pancasila dengan berbagai aspek yang ada, sehingga memperkuat pemahaman tentang sistem pemerintahan Indonesia dan menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Secara umum, demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang merupakan sesuai dengan kepribadian bangsa. Secara sederhana, demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila. Menurut Muhammad Hatta, dalam Agustan 2011 halaman 82, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan. Yang kedua yaitu ciri-ciri demokrasi Pancasila. Sebagai berikut. 1. Demokrasi Pancasila didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam menjalankan sistem politik dan mempengaruhi kebijakan publik. 2. Demokrasi Pancasila mengutamakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama. Kekuasaan politik berada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui pemilihan umum yang demokratis. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. 3. Ciri khas demokrasi Pancasila adalah pengakuan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Demokrasi Pancasila mendorong adanya kerukunan, toleransi, dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam prinsip persatuan Indonesia dalam Pancasila. 4. Konsep gotong royong atau kerjasama dalam masyarakat juga menjadi ciri demokrasi Pancasila. Masyarakat Indonesia didorong untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, baik dalam pembangunan maupun dalam menjaga keharmonisan sosial. Gotong royong menjadi landasan dalam membangun solidaritas dan persatuan. 5. Demokrasi Pancasila menempatkan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak untuk berorganisasi, dan hak untuk beragama. 6. Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Masyarakat diharapkan ikut serta dalam konsultasi publik, musyawarah, dan diskusi yang berkaitan dengan kebijakan publik. Partisipasi publik ini penting dalam membangun masyarakat yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. 7. Penerapan demokrasi Pancasila melibatkan sistem ketatanegaraan yang menjunjung tinggi prinsip pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif,
eksekutif, dan yudikatif. Sistem ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Diterangkan Jimli As-Siddiqi dalam Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, ada 3 prinsip demokrasi Pancasila, yakni kebebasan atau persamaan. Kebebasan atau persamaan adalah dasar dari demokrasi. Kebebasan sendiri dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha yang dilakukan tanpa pembatasan dari penguasa. Selanjutnya, dengan prinsip persamaan, semua orang dianggap sama dan memperoleh akses dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya, tanpa dibeda-bedakan. Namun, perlu diperhatikan bahwa kebebasan yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak seperti private liberalis yang marak tumbuh di Barat, melainkan kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain. Selanjutnya, kedaulatan rakyat. Dalam konsepsi kedaulatan rakyat, kehendak rakyat dan kepentingan rakyat merupakan hakikat yang utama. Sehubungan dengan ini, ada 2 hal yang hendak dicapai, yakni kecilnya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas pemerintahan. Dan terakhir, pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab. Berikut kategori atau tolak ukur dari pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. 1. Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif. 2. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan merdeka. 3. Pers yang bebas. 4. Prinsip negara hukum. 5. Sistem duipartai atau multipartai. 6. Pemilihan umum yang demokratis. 7. Prinsip mayoritas. 8. Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas. Yang keempat yaitu tujuan demokrasi Pancasila. 1. Mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mempersatukan Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa, serta melahirkan sikap dan perilaku yang menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi persatuan Indonesia. 2. Mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pemerintahan yang bertanggung jawab, perundang-undangan yang dipatuhi, dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam kehidupan bernegara. Pemerintah harus berkegiatan sesuai dengan asas-asas yang tertuang dalam Pancasila, seperti keberagaman, persatuan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima sekaligus yang terakhir yaitu penerapan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila yakni ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai luhur yang dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, dan kenegaraan. Berikut contoh penerapan dalam sila pertama, demokrasi Pancasila. Menghormati setiap perbedaan keyakinan yang beragam. Membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan. Tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain. Menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan beragama. Berikut contoh penerapan sila kedua demokrasi Pancasila. Menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakan, menghargai perbedaan pendapat, menghormati harkat dan derajat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang sama derajatnya, menanamkan rasa nasionalisme dan komitmen pada eksistensi bangsa. 3. Persatuan Indonesia. Selanjutnya, sila ketiga yakni persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi. Berikut contoh penerapan sila ketiga demokrasi Pancasila.
menghidupkan segala perbedaan yang ada sehingga perbedaan tersebut dapat mengarah kepada kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, menciptakan suasana saling tolong-menolong di balik segala perbedaan yang beragam, sehingga akan terciptanya kehidupan yang rukun antar masyarakat Indonesia, memberikan kesempatan secara leluasa dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat bermakna demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan mufakat. Kerakyatan timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Berikut contoh penerapan sila keempat demokrasi Pancasila. Menyelesaikan masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat, menerima dan mempertimbangkan pendapat orang lain, menerima dan menghargai hasil keputusan musyawarah, laksanakan hasil keputusan musyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bermakna bahwa masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Berikut contoh penerapan sila kelima demokrasi Pancasila. Mengembangkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong untuk segenap masyarakat Indonesia. Memiliki kesadaran sikap yang adil antar sesama dan menjaga antara hak dan kewajiban, serta menghormati harkat dan martabat orang lain. Menanamkan sikap tolong-menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Dari pembahasan yang telah disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, yang mengutamakan kedaulatan rakyat, mengakui keberagaman, mendorong gotong royong, perlindungan hak asasi manusia, dan partisipasi aktif masyarakat. Prinsip-prinsipnya mencakup kebebasan, kedaulatan rakyat, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuannya adalah mencapai keadilan sosial, persatuan, kesejahteraan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Penerapan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melibatkan penghormatan terhadap keberagaman, sikap adil dan toleran, mempertahankan persatuan, mengedepankan musyawarah, dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis melalui gotong royong. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.